Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Pak Sekda, Kepala Bapeda Kota Tangerang Selatan. Yang saya hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Unsur Muspida Kota Tangerang Selatan, Camat dan Lurah se-Kota Tangerang Selatan, pimpinan kelompok masyarakat sipil, pimpinan perguruan tinggi, organisasi pemuda, organisasi sosial dan keagamaan se-Kota Tangerang Selatan, dan undangan serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa. Pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dalam satu agenda penting pembangunan Kota Tangerang Selatan, yaitu kegiatan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Pada kesempatan hari ini saya mencoba untuk menjelaskan beberapa poin-poin penting yang berkaitan dengan RKPD sebagai rujukan untuk nanti kita bahas di tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa RKPD, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan perencanaan pembangunan daerah, dan sebagaimana kita ketahui bahwa konsep perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu kunci untuk keberhasilan pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan yang hari ini kita laksanakan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. RKPD merupakan sebuah dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi, dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan di daerah Kota Tangerang Selatan. Kita sama-sama ketahui bahwa Perda RPJMD sudah kita sepakati antara pemerintah dan bersama-sama DPRD, yang itu menjadi rujukan penting di dalam konteks untuk merumuskan apa saja yang akan kita tuangkan di dalam RKPD yang nantinya akan kita pilah satu persatu di setiap setahun sekali. Nah, RKPD sendiri merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dengan DPRD Kota Tangerang Selatan. Jadi tahapannya RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026, kemudian turunannya adalah RKPD Kota Tangerang Selatan 2023 yang kita akan lakukan per tahun, dan nanti evaluasi yang fungsinya adalah sebagai feedback untuk program-program dan kegiatan pembangunan di Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun tentunya bisa lebih baik dan lebih berkualitas lagi dari sisi output maupun dari sisi outcome. Next. Nah, sebagai salah satu pertimbangan bahwa orientasi kebijakan politik anggaran yang untuk di tahun 2021-2026 lebih menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada beberapa indikator sebagai tolak ukur untuk bagaimana kita mengukur indikator kesejahteraan masyarakat. Setidaknya ada 7. Yang pertama berbicara berkaitan di situ angka kemiskinan, kemudian angka pengangguran, angka kematian ibu melahirkan, indeks pembangunan manusia, pendapatan per kapita, dan angka Gini rasio atau rasio Gini. Nah, ini kira-kira 7 indikator ini yang secara keberpihakan kita harus berorientasi untuk pembangunan di Kota Tangerang Selatan. Nah, secara bertahap saya coba tampilkan di sini berkaitan dengan 7 indikator tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan bagaimana sebaiknya pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan 2023 direncanakan. Nah, ada beberapa acuan atau boleh dikatakan mengacu kepada ekonomi Indonesia tahun 2022 dan 2023 yang diproyeksikan oleh Bank Dunia tahun 2022 bahwa pertumbuhan ekonomi diproyeksi berkisar 5,1-5,2%. Angka tersebut dapat menjadi semacam benchmark atau patokan bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk merencanakan pertumbuhan ekonominya. Nah, karenanya ini saya kira angka yang optimis bagaimana kita mencoba mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita kalau mengacu pada pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,1-5,2%. Next. Kita sama-sama ketahui bahwa dampak COVID-19 bagi pembangunan ekonomi Kota Tangerang Selatan masih menjadi tantangan terbesar bagi pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023. Existing pun hari ini kita masih merasakan bagaimana pandemi COVID belum selesai,
kasus Omikron terus ada peningkatan, dan ini merupakan salah satu hal yang perlu kita antisipasi di dalam konteks untuk mendesain kebijakan pembangunan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Next. Berkaitan dengan yang tadi saya sampaikan, beberapa indikator kesejahteraan masyarakat, ini ada yang data menyatakan di tahun 2020 berkaitan dengan angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan. Angka kemiskinan naik signifikan sebagai akibat pandemi COVID-19 dari 1,68% orang pada 2019 menjadi 2,29% pada tahun 2020. Angka tersebut harus menjadi agenda utama APBD Kota Tangerang Selatan tahun 2023. Nah, kalau berbicara pada tingkat indeks Gini Kota Tangerang Selatan, indeks Gini atau disparitas pendapatan peningkatan cukup tajam dari sekitar 0,33 pada tahun 2019 menjadi 0,37 pada tahun 2021. Tantangan ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2023 melalui program kegiatan yang berkeadilan sehingga ketimpangan antara dari sisi sektor pendapatan tidak terlalu jomplang. Lanjut. Nah, berkaitan dengan angka pengangguran, tingkat pengangguran terbuka meningkat pada tahun 2020 sebagai akibat pengurangan tenaga kerja oleh pelaku usaha dan PHK karena pandemi COVID-19. Nah, dalam konteks ini APBD harus memberikan dampak bagi terciptanya lapangan kerja. Terobosan-terobosan kebijakan yang harus disiapkan untuk bagaimana tidak ketergantungan masyarakat kepada sektor formal yang ada di Kota Tangerang Selatan. Nah, selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah berkaitan dengan indeks pembangunan manusia, yang ini juga merupakan salah satu indikator dari kesejahteraan. IPM mengalami penurunan dari 81,48 pada tahun 2019 menjadi 81,36 pada tahun 2020. Penurunan ini kontraproduktif terhadap upaya kita bersama yang sedang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karenanya ini juga harus menjadi perhatian utama di dalam konteks nanti kita merumuskan kebijakan. APBD pada tahun 2023 tentunya kalau mengacu kepada berkaitan dengan persoalan IPM yang tadi saya sampaikan harus sangat concern terhadap isu ini dengan menyediakan anggaran yang tepat sasaran. Lanjut. Kemudian kalau berbicara IPM, indikator yang tidak kalah pentingnya adalah perhatian utama kita pada sektor pendidikan dan kesehatan. Nah, sebagai data yang saya coba sampaikan di sini, angka partisipasi sekolah, APS adalah salah satu proporsi anak sekolah pada usia pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Data BPS menyatakan Kota Tangerang Selatan menunjukkan kian tinggi tingkat pendidikan, kian rendah angka partisipasi sekolahnya. Angka partisipasi sekolah pada jenjang SMP relatif lebih rendah dibanding SD dan TK. Nah, rata-rata APS tingkat SMP hanya 72,31%. Nah, ini tentunya kita bisa duga dan kita bisa duga juga bahwa rata-rata APS pada tingkat SMA pasti juga akan lebih rendah. Indikasi bahwa aksesibilitas dan kapabilitas rumah tangga atau keluarga untuk menyekolahkan anak ke jenjang SMP dan SMA masih rendah. Nah, tentunya ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan aksesibilitas dan kapabilitas ke tingkat perguruan tinggi. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu mendapatkan perhatian kita dari sisi sektor pendidikan. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya berkaitan dengan persoalan kesehatan, ada dua isu yang menurut kita menjadi salah satu hal juga yang penting. Selain tadi angka kematian ibu melahirkan, ini juga menjadi salah satu hal yang menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian. Yang pertama berkaitan dengan isu stunting dan tentunya berkaitan dengan sanitasi masyarakat. Isu gizi buruk atau stunting harus menjadi perhatian utama tahun 2003 dan harus kita coba memiliki satu komitmen bersama tahun 2003 harus menjadi no stunting di seluruh kecamatan. ODF juga menjadi hantu bagi citra baik Kota Tangerang Selatan sebagai daerah perkotaan yang modern.
Data menunjukkan terdapat kurang lebih 1.400 rumah tangga yang masih menggunakan sanitasi terbuka atau sembarang tempat. Ini menjadi salah satu concern kita karena biar bagaimanapun Kota Tangerang Selatan yang memiliki moto cerdas, modern, dan religius ini juga menjadi salah satu kunci bagaimana ini coba kita turunkan di dalam program-program yang nanti di tahun 2023. Tentunya dari dua isu ini APBD harus dimaksimalkan untuk menyelesaikan persoalan isu gizi buruk dan ODF pada tahun 2023 dengan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya, baik itu badan amal maupun private sektor atau sektor swasta. Nah, kira-kira 7 hal tadi yang harus menjadi perhatian kita bersama di dalam konteks untuk menyusun RKPD di tahun 2023. Harapan besarnya orientasi kebijakan politik anggaran kita di tahun 2023 yang mengacu kepada RPJMD Kota Tangerang Selatan harus difokuskan pada bagaimana kita mampu memiliki keberpihakan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Saya kira itu beberapa poin-poin penting yang menjadi bisa sebagai masukan di dalam konteks untuk merumuskan kebijakan di dalam RKPD tahun 2023. Akhirnya saya atas nama DPRD Kota Tangerang Selatan berharap bahwa dokumen RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 benar-benar menjadi pijakan dalam merumuskan program-program pembangunan dalam upaya mencapai tujuan pembangunan Kota Tangerang Selatan. Akhir kata, semoga kegiatan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2023 ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.